Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia memang sering banyak dilakukan, seperti penangkapan ikan ilegal yang merusak dengan menggunakan bom, racun, limbah industri, dan kegiatan wisata yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan manusia kehilangan salah satu sumber makanan. Jadi, kita sebagai manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi lautan dan berbagai makhluk hidup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Sidjuan Asweni, Prodi Sastra Indonesia UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam video ini, saya akan menceritakan cerita pendek dari website Let's Read yang berjudul Terumbu Karang yang Memanas, ditulis oleh Ariel Zibiah. Saat matahari terbit, Maria berlari di sepanjang pantai. Dia mencari sahabatnya, Hoki-Hoki. Maria melihat kepala Hoki-Hoki muncul ke permukaan. "Oh, aku suka air pasang," kata Maria. "Aku jadi lebih mudah menemukanmu." Hoki si ikan pun terdiam. "Ada apa?" tanya Maria pada temannya itu. "Oh Maria, para ketua terumbu karang bertemu tadi malam. Mereka hanya bertemu jika ada masalah besar. Bahkan bulan pun ikut menyimak." Rani, karang yang berusia 100 tahun, berbicara pertama di pertemuan itu. Rani berkata, "Aku sudah hidup selama 100 tahun. Semua berubah. Air laut sekarang menjadi lebih panas. Ikan-ikan berukuran lebih kecil. Terumbu karang tampak semakin lemah. Sekarang lebih sulit bagi kami untuk menemukan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki cangkang kami. Beberapa dari kami tidak bisa mendengar lagi," kata Oki, seekor ikan buntal. "Beberapa di antara kami juga berubah. Contohnya aku." Raja berbicara atas nama keluarga gurita. "Kami bisa makan apa saja. Kami selalu lapar." Terumbu karang telah kehilangan banyak rumput laut dan polip karang, seru Kali, seekor ikan kakatua. "Aku merasa bersalah telah memakan karang karena kami tidak menemukan apa-apa lagi yang bisa dimakan." Kali kemudian tiba-tiba terdiam mendengar teriakan kencang. "Lantas siapa yang akan membuat pasir?" seru Hoki-Hoki. Hoki-Hoki tahu bahwa ikan kakatua besar dapat menghasilkan lebih dari 2000 kg pasir setiap tahun. Pasir itu berasal dari karang yang dimakannya. Hoki-Hoki khawatir jika tidak ada ikan kakatua, mungkin tidak akan ada pantai tempat Maria berjalan. "Oh, tidak, Hoki-Hoki. Tidak ada karang, berarti tidak ada pasir, dan tidak ada kamu," isak Maria. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Maria. Maria berlari secepat kilat menuju rumahnya. "Ibu, ibu!" teriaknya. "Aku mungkin akan kehilangan temanku, Hoki-Hoki." Ibu memeluk Maria erat-erat sampai dia tenang. "Ayo, kita bicarakan dengan ayah dan kakek ya," kata ibu kemudian. Maria lalu menceritakan kembali apa yang dikatakan Hoki-Hoki tentang terumbu karang yang memanas. Ayah dan kakeknya mendengarkannya dengan seksama. Sebagai nelayan, mereka juga mengetahui bahwa banyak hal telah berubah. Mereka kini harus pergi ke perairan yang lebih dalam untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Keesokan harinya, kakek mengadakan rapat desa. Para nelayan menjelaskan apa yang tengah terjadi di bawah laut. Mereka ingin membantu. Keesokan paginya, dua sahabat bertemu di pantai seperti biasa. "Hoki-Hoki, halo Maria. Para nelayan setuju untuk berhenti mengganggu terumbu karang selama 1 tahun." "Hoki-Hoki,
Benarkah Maria? Aku berharap dengan itu terumbu karang akan berhenti memanas, ujar Hoki-Hoki. Kami tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil, tapi paling tidak terumbu karang dan kalian semua yang tinggal di sana memiliki waktu 1 tahun untuk pulih kembali, kata Maria. Kami akan menanam jenis karang baru, jenis karang yang menurut para ilmuwan kuat menahan panas. Kita tunggu saja kalau begitu. Maria masih berbicara ketika Hoki-Hoki mulai berenang menjauh. Aku akan berbagi kabar baik dengan para tetua terumbu karang sekarang, ujarnya. Hoki-Hoki berenang cepat, lebih cepat dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Setahun kemudian, dua sahabat itu bertemu kembali di pantai. Kali ini Hoki-Hoki menemui Maria bersama ketiga bayinya yang lincah. Ingatkah kamu tentang pemanasan terumbu karang tahun lalu? Tanya Maria pada Hoki-Hoki. Hoki-Hoki hanya tersenyum, tanda betapa bahagianya dia sekarang. Itulah cerita pendek dari media Newsread yang berjudulkan Terumbu Karang yang Memanas. Disebabkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan terumbu karang ekosistem yang ada di bawah laut. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga dan melestarikan kehidupan di laut. Saya Emre Hansizwan Asweni, pamit undur diri. Jangan lupa di like dan subscribe dan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.